Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, saya ceritakan, bahwa masih terbayang dalam ingatan kita pada saat pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang lalu. Ada satu sosok, ada satu figur yang mungkin tidak banyak orang mengenal, tidak banyak orang tahu pada saat itu, yang berkontribusi besar dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Beliau bernama Haidar Alwi. Nama lengkapnya adalah Insinyur Haji Raden Haidar Alwi. Beliau seorang tokoh yang sentral pada saat itu, mengumpulkan banyak sekali organ relawan pemenangan untuk Presiden Jokowi pada saat itu. Pada saat itu, pemilihan umum 2019, pemilihan presiden berlangsung. Memang ada banyak sekali isu-isu yang berpotensi memecah belah sesama anak bangsa. Dan bahkan pemilunya sudah selesai, tapi perselisihan di media sosial masih terus terjadi antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Dan ini adalah kekhawatiran yang sudah dirasakan oleh Haidar Alwi sejak pemilihan umum 2019 lalu. Sampai pada saat pelaksanaan pemilihan umum berlangsung di TPS di seluruh Indonesia secara serentak, dan hasilnya pada saat itu quick count langsung menunjukkan suara terbanyak adalah Joko Widodo dan Maruf Amin. Haidar Alwi ada dalam barisan Joko Widodo dan Maruf Amin dan membina 1.000 lebih organ relawan yang tergabung dalam aliansi relawan Jokowi pada saat itu. Beliau menjadi penanggung jawab tunggal dan pembina relawan-relawan Jokowi yang sampai saat ini pun masih berkomunikasi dengan Haidar Alwi menurut informasi dari Pak Haidar Alwi sendiri. Dalam sebuah forum diskusi, Haidar Alwi pernah berkata bahwa isu SARA yang dimainkan dalam politik atau politisasi agama atau politik mengatasnamakan agama itu bukan baru dimainkan pada saat pemilihan presiden tahun 2019, tapi itu terjadi awalnya pada tahun 2017 pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, yang pada saat itu yang berkompetisi Ahok Jarot dan Anies Sandi. Politik SARA ini sangat berbahaya karena berpotensi memecah belah sesama anak bangsa dalam pilihan berbeda dengan membawa-bawa agama, dan semuanya akan terpecah. Masyarakat seperti masyarakat diadu domba oleh karena pilihan politik yang berbeda. Ini sangat bahaya. Haidar Alwi melihat bahwa ada upaya-upaya untuk memecah belah masyarakat, dan ini dimainkan dalam kontestasi politik dalam bentuk politik identitas. Dan hal ini, jika mereka menang menggunakan cara-cara ini, maka cara-cara ini akan digunakan lagi pada kompetisi politik yang akan datang. Inilah yang menjadi penilaian Haidar Alwi bahwa cara ini sangat berbahaya. Setelah pemilu selesai dan Jokowi menang, Haidar Alwi masih tetap menyampaikan pesan-pesan toleransinya, masih menyampaikan giat dan semakin giat menyampaikan bahwa intoleransi itu harus dihapuskan. Intoleransi itu tidak boleh ada lagi mayoritas, tidak boleh ada lagi minoritas. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Beliau menyampaikan pesan-pesan itu ke tempat-tempat ibadah, ke gereja, ke wihara, bahkan ke pura, sekalipun beliau berkeyakinan yang berbeda. Memasuki tahun 2023, tahun politik, dan menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, Indonesia membutuhkan orang-orang seperti beliau, membutuhkan orang-orang seperti Haidar Alwi yang mengambil langkah untuk tetap menyampaikan pesan-pesan bahwa persatuan Indonesia ini harus dijaga sekalipun berbeda pilihan. Harus tetap menjaga agar tidak ada lagi intoleransi, agar tidak ada lagi politik identitas, politik yang mengatasnamakan agama, radikalisme dan lain-lain, dan memahami pemahaman agama sesuai dengan keyakinan masing-masing atas dasar cinta kasih. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka.